Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Fitriani dengan NIM 2014070005, Prodi PGMIA semester 2, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran matematika pada tingkat SD atau MI, di mana ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Lanjutan SD atau MI dengan dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Nah, adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama strategi pembelajaran pengenalan bangun datar persegi, yang kedua strategi pembelajaran pengenalan luas dan keliling persegi panjang, yang ketiga strategi pembelajaran luas dan keliling belah ketupat, yang keempat strategi pembelajaran pengenalan bangun ruang, kubus dan tabung, dan yang kelima strategi pembelajaran pengenalan bangun ruang, kerucut dan bola. Baiklah adik-adik, kita masuk pada materi yang pertama. Sebelumnya, mari siapkan satu buah kertas. Nah, kemudian lipat kertas secara diagonal, seperti ini. Selanjutnya, gunting bagian yang lurus sampai habis. Selanjutnya, kita buka dan ini hasilnya. Nah, pertanyaan kakak, apa nama dari bangun datar ini? Ya, betul sekali. Ini adalah bangun datar persegi. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kertas ini merupakan bangun datar persegi, mari sama-sama kita analisis ciri-ciri dari bangun datar persegi ini. Pertanyaan kakak, berapa sisi dari bangun datar persegi ini? Ya, jawabannya adalah 4. Mari kita hitung secara bersama-sama. Itu 1, 2, 3, dan 4. Jadi, banyak sisi dari bangun datar persegi ini ada 4. Nah, selanjutnya, bagaimanakah panjang dari sisi bangun datar persegi ini? Nah, adik-adik, untuk mengetahui bagaimana panjang dari bangun datar persegi ini, kita bisa melakukannya dengan cara melipat kertas. Yang pertama, kita lakukan atau kita lipat secara vertikal. Kita lipat kertas secara vertikal seperti ini. Nah, kemudian bisa kita lihat bahwa kedua sisi ini berhimpit. Artinya, sisi bawah dan sisi atas memiliki panjang sisi yang sama. Selanjutnya, kita lipat secara horizontal seperti ini. Nah, dia juga saling berhimpit. Artinya, panjang sisi kanan dan sisi kiri sama. Selanjutnya, kita lipat secara diagonal seperti ini. Nah, dia juga berhimpitan. Artinya, panjang sisi atas dan sisi bawah adalah sama. Jadi, keempat sisi persegi memiliki panjang sisi yang sama. Nah, selanjutnya, bagaimanakah bentuk dari sudut persegi ini? Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa melakukannya dengan cara melipat kertas lagi dengan cara horizontal. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita bisa perhatikan sudut dari lipatan kertas ini setelah dilipat secara diagonal, yaitu kita bisa lihat bahwa dia berbentuk siku-siku. Nah, setelah melakukan pengamatan ini, maka adik-adik kita bisa menarik kesimpulan
bahwa ciri-ciri dari bangun datar persegi yang pertama yaitu memiliki 4 sisi, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sisi atas, sisi kanan, sisi kiri, dan sisi bawah. Selanjutnya, memiliki panjang sisi yang sama. Telah kita lakukan pada percobaan yang tadi. Dan yang terakhir, dia memiliki bentuk sudut siku-siku. Nah, adik-adik, setelah mengamati atau menganalisis ciri-ciri dari bangun datar persegi, semoga adik-adik bisa paham dan bisa menentukan apa saja bangun datar persegi yang terdapat di lingkungan sekitar adik-adik. Materi selanjutnya, persegi panjang. Pengertian persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki 2 pasang sisi sejajar yang panjangnya sama dan memiliki 4 sudut siku-siku. Rumus luas persegi panjang yaitu L sama dengan panjang kali lebar. Dan rumus keliling persegi panjang yaitu K sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Contoh soal bangun datar persegi panjang. Pertama, hitunglah keliling persegi panjang dan luas persegi panjang jika sebuah persegi panjang memiliki panjang 18 cm dan lebar 12 cm. Nah, mari kita jawab. Yang pertama diketahui panjang yaitu 18 cm dan lebarnya 12 cm. Sehingga kita menggunakan rumus keliling yaitu 2 kali panjang tambah lebar, yaitu 2 dikali panjangnya tadi 18 cm dan lebarnya 12 cm. Hasilnya 2 kali 30 sama dengan 60 cm. Selanjutnya menghitung luas persegi panjang. L sama dengan panjang kali lebar. L sama dengan 18 kali 12. Akhirnya 216 cm bujur sangkar. Selanjutnya belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah segitiga siku-siku masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Rumus belah ketupat, luas sama dengan setengah kali D1 kali D2, di mana D1 adalah diagonal 1 dan D2 adalah diagonal 2. Kemudian keliling yaitu 4 kali sisi. Mari kita perhatikan contoh soal berikut, yaitu tentukan luas dan keliling dari belah ketupat di bawah ini. Pembahasan dari soal tersebut yaitu luas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, yaitu setengah kali 12 cm dikali 16 cm, hasilnya 96 cm. Dan kelilingnya sama dengan 4 kali sisi, yaitu 4 kali 10 cm sama dengan 40 cm. Baiklah adik-adik, di sini kakak sudah menyiapkan sebuah benda berbentuk kubus. Ini dia. Nah, mari sama-sama kita analisis ciri-ciri dari kubus ini. Pertanyaan kakak, berapakah sisi dari kubus ini? Ya, jawabannya adalah 6. Mari kita hitung secara bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi kubus memiliki 6 sisi. Selanjutnya, berapakah rusuk dari bangun ruang kubus ini? Jawabannya adalah 12. Untuk membuktikannya, mari kita hitung secara bersama-sama. Mari kita hitung jumlah rusuk dari kubus ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi kubus memiliki 12 rusuk. Nah, setelah kita mengetahui jumlah rusuk dan di mana saja letak rusuk dari kubus ini, maka pertanyaan kakak selanjutnya adalah, bagaimanakah bentuk dari setiap sisi dari bangun ruang kubus ini? Nah, adik-adik, bentuk dari setiap sisi bangun ruang kubus ini adalah persegi. Nah, kita bisa lihat seperti ini sisi depannya, yaitu dia berbentuk persegi, yaitu memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat sisi belakang, demikian. Nah, adik-adik, setelah kita menganalisis ciri dari bangun ruang kubus,
Maka kita bisa menarik kesimpulan, yaitu yang pertama, kubus memiliki 6 buah sisi. Yang kedua, kubus memiliki rusuk sebanyak 12. Dan yang ketiga, setiap sisi dari kubus adalah berbentuk persegi. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bangun ruang tabung. Di sini kakak sudah menyiapkan sebuah benda yang berbentuk tabung, yaitu toples. Nah, di sini kita akan mengamati ciri-ciri dari bangun ruang tabung tersebut. Nah, pertanyaan kakak yang pertama, berapa jumlah sisi dari tabung? Ya, jawabannya, sisi tabung adalah sebanyak 3. Yaitu mari kita lihat secara bersama-sama. Itu 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya, berapakah jumlah rusuk dari tabung? Jumlah rusuk dari tabung itu ada 2. Kita bisa hitung 1, 2. Selanjutnya, bagaimanakah bentuk dari sisi atas tabung? Nah, sisi atas tabung itu ini adalah tutup dari toples. Kita bisa lihat bahwa sisi atas tabung berbentuk lingkaran. Selanjutnya, bagaimanakah bentuk sisi alas dari tabung? Nah, sedangkan alas itu adalah bagian bawah dari tabung itu. Nah, bisa kita lihat dia juga berbentuk lingkaran. Nah, dan bagaimanakah bentuk dari sisi tegak tabung ini? Bisa kita lihat bahwa tabung ini, sisi tegaknya adalah berbentuk persegi panjang. Nah, setelah mengamati atau menganalisis ciri-ciri dari bangun ruang tabung, kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama, tabung memiliki 3 sisi, yaitu sisi atas, tengah atau badan, dan sisi bawahnya. Selanjutnya, tabung memiliki 2 buah rusuk, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya, sisi alas tabung berbentuk bulat atau lingkaran, dan sisi atasnya berbentuk lingkaran juga. Baiklah, materi selanjutnya itu kerucut. Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Mari kita amati gambar kerucut berikut, di mana di sana terdapat T, tinggi kerucut, S, garis pelukis, dan R adalah jari-jari kerucut. Nah, adapun ciri-ciri bangun ruang kerucut, yang pertama mempunyai 2 bidang sisi, yaitu 1 bidang sisi lingkaran dan 1 bidang sisi selimut. Yang kedua mempunyai 2 rusuk dan 1 titik sudut. Selanjutnya yaitu bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada 1 titik yang sama. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar dari bola tersebut, di mana di sana terdapat jari-jari, titik pusat, dan diameter. Nah, adik-adik, setelah kita memperhatikan bangun ruang bola tersebut, kita bisa menarik kesimpulan, yaitu ciri-ciri bangun ruang bola yang pertama mempunyai jari-jari, mempunyai diameter, mempunyai 1 titik pusat, mempunyai 1 buah sisi lengkung, tidak mempunyai rusuk, tidak mempunyai titik sudut, mempunyai luas permukaan, dan mempunyai volume. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.